Oke, yuk kita bongkar bareng-bareng sebuah lagu yang udah jadi semacam lagu kebangsaan global buat orang-orang yang memilih jalan hidup mandiri. Pernah nggak sih kalian ngerasa ragu waktu mau milih jalan yang nggak umum? Atau pas mau ngomongin pendapat yang beda dari mayoritas? Nah, rasa cemas dan ragu-ragu pas harus melawan arus itu wajar banget kok. Ternyata, kunci buat ngatasin dilema ini mungkin aja tersembunyi di dalam sebuah lagu yang umurnya udah lebih dari 50 tahun. Kita akan lihat gimana lagu My Way dari Frank Sinatra ini bukan cuma sekedar lagu, tapi bisa dibilang sebuah panduan praktis buat mengambil keputusan. Oke, mari kita mulai dengan membedah argumen utamanya, bahwa hidup tanpa penyesalan itu cuma bisa terjadi kalau kita punya kepemilikan penuh atas diri kita sendiri. Narator di lagu ini bukannya bilang hidupnya sempurna ya, sama sekali bukan. Poinnya adalah hidupnya efektif karena dibangun di atas sebuah strategi psikologis yang sangat kuat. Nah, ini dia nih logika intinya. Penyesalan yang paling menyakitkan itu bukan pas kita gagal, tapi pas kita gagal setelah nurutin omongan atau nasihat orang lain. Dengan kita ambil alih kemudi, setiap kegagalan, meskipun pahit, sepenuhnya jadi milik kita. Dan justru karena itu, bisa kita terima dengan lebih bermartabat. Kalimat ini bukan soal sombong loh. Ini adalah metafora yang kuat banget tentang menghadapi tantangan secara langsung. Ibaratnya, kita telan semua keraguan dan kesulitan, kita proses, lalu kita buang jauh-jauh setelah berhasil kita taklukkan. Jadi, intinya apa? Intinya, tanggung jawab itu berarti kita harus menuntaskan sebuah keputusan dari awal sampai akhir. Nggak ada pengecualian, nggak ada diskon. Dan lirik ini, wah ini dengan cerdas banget, ngegambarin batas antara kebebasan pribadi dengan apa yang dianggap lagu ini sebagai semacam perbudakan sosial. Jadi berlutut di sini itu ya metafora. Artinya kita menyerahkan kendali atau pilihan pribadi kita ke pihak luar. Entah itu tekanan teman, keluarga, atau masyarakat. Nah yang menarik, ternyata ide ini tuh nggak baru loh. Akar-akarnya bisa kita lacak ke sebuah filosofi berusia 2000 tahun yang pesannya nyambung banget sama lagu ini. Jadi stoikisme itu ngajarin kita untuk misahin mana yang bisa kita kendalikan, seperti pilihan dan tindakan kita, dan mana yang nggak bisa, seperti hasil akhirnya atau apa kata orang. Lagu ini tuh selebrasi buat fokus sama hal-hal yang ada di dalam lingkaran kendali kita. Baris ini adalah ekspresi yang sempurna dari ketabahan ala stoik, kemampuan buat menahan semua pukulan takdir tanpa membiarkan mental kita hancur. Waktu sang narator bilang dia melihat ke belakang dan menganggap semuanya begitu menggelikan, sebenarnya dia lagi mempraktekkan amor fati. Dia menerima seluruh sejarah hidupnya, termasuk semua penderitaan, sebagai miliknya seutuhnya. Oke, dari filosofi kuno, sekarang kita coba sambungin ke psikologi modern untuk ngerti kenapa pendekatan semacam ini tuh beneran manjur. Dalam psikologi, ini namanya punya lokus kendali internal. Gampangnya, ini adalah keyakinan bahwa kita sendirilah arsitek utama dari hasil hidup kita, bukan kekuatan dari luar. Lagu ini bisa dibilang lagu kebangsaannya orang-orang yang punya keyakinan ini. Kerangka ini ngejelasin dengan sangat gamblang ya. Dengan kita menghilangkan variabel pengaruh luar, setiap kegagalan itu jadi murni milik kita. Dan justru karena itu, kegagalan tersebut bisa diterima dengan penuh martabat. Ini nyambung banget sama konsep dari psikolog Erik Erikson yang disebut integritas ego. Ini adalah tahap akhir kehidupan di mana seseorang bisa melihat kembali masa lalunya, bahkan kesalahan-kesalahannya dengan perasaan damai dan utuh, dan akhirnya terhindar dari rasa putus asa. Tapi, tunggu dulu, filosofi ini bukannya tanpa kritik. Penting banget buat kita lihat juga potensi sisi negatifnya. Banyak kritikus bilang lagu ini narsis dan sombong. Risikonya bisa bikin orang terisolasi dan kesepian. Bahkan ada yang ngasih label lagu kebangsaan Raka, karena seolah-olah menggantikan Tuhan dengan diri sendiri. Dan yang paling mengejutkan, Frank Sinatra sendiri lama-kelamaan jadi nggak suka sama lagu ini. Anaknya, Tina, mengkonfirmasi kalau ayahnya merasa lagu itu terlalu egois. Ini membawa kita ke kesimpulan penting. Tujuannya bukanlah untuk selalu benar, tapi untuk selalu bertanggung jawab atas cerita hidup kita sendiri. Pada akhirnya, lagu ini mau bilang kalau satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki, itu ya jati diri kita, identitas dan prinsip kita. Itu adalah harta yang paling hakiki. Lagu ini meninggalkan kita dengan pertanyaan ini. Mungkin ukuran utama sebuah kehidupan itu bukanlah seberapa baik kita mengikuti peta yang dibuatkan orang lain,
Tapi seberapa setia kita mengikuti kompas di dalam diri kita sendiri.